Halo, perkenalkan nama saya Willis Anggara Simanjuntak, NIM 190301229, saya dari kelas IT 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan tanaman hortikultura. Nah, apakah itu hortikultura? Hortikultura adalah ilmu yang mempelajari tentang budidaya, processing, dan pemasaran sayur, buah, dan tanaman hias. Nah, berdasarkan jenis tanaman yang diusahakan, hortikultura mencakup bidang ilmu sebagai berikut. Yang pertama, olerikultura, ialah ilmu yang mempelajari tentang sayur-sayuran. Yang kedua, pomologi. Pomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang buah-buahan. Yang ketiga, florikultura, adalah ilmu yang mempelajari tentang tanaman hias dan bunga. Yang keempat, biofarmaka. Biofarmaka ialah yang mempelajari tanaman obat. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tanaman olerikultural atau ilmu yang mempelajari tentang tanaman sayur-sayuran. Tanaman sayuran dapat dikelompokkan antara lain berdasarkan bagian yang dapat dikonsumsi, yaitu yang pertama sayuran akar atau umbi, yang kedua sayuran batang, yang ketiga sayuran daun, yang keempat sayuran buah, dan yang kelima sayuran bunga. Baiklah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu sayuran akar atau umbi. Sayuran akar atau umbi terbagi menjadi dua, yaitu pembesaran akar tunggang dan pembesaran akar lateral. Pada bagian pembesaran akar tunggang, saya beri contoh tanaman, yaitu wortel. Tanaman wortel memiliki umbi berwarna jingga kemerahan, berbentuk lonjong yang dikonsumsi sebagai sumber gizi, terutama vitamin A. Berikut klasifikasi tanaman wortel. Dan selanjutnya berikut adalah syarat tumbuh tanaman wortel. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu sayuran batang. Pada bagian ini saya memberi contoh tanaman, yaitu rebung. Rebung adalah tunas bambu atau bisa disebut sebagai anakan bambu yang bisa dikonsumsi sebagai sayur ketika berumur sekitar 1 hingga 5 bulan. Rebung bisa dimanfaatkan sebagai obat penyakit kuning atau liver. Berikut klasifikasi tanaman rebung. Selanjutnya, syarat tumbuh tanaman rebung. Selanjutnya, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu sayuran daun. Sayuran daun terbagi menjadi dua, yaitu dapat dikonsumsi sebagai lalapan atau tidak dimasak, dan juga dapat dikonsumsi setelah dimasak. Untuk bagian dapat dikonsumsi sebagai lalapan, saya beri contoh sayuran selada. Selada merupakan sayur daun yang dapat dikonsumsi sebagai lalapan. Selada mempunyai khasiat yang dapat menjaga keseimbangan tubuh, dan juga bermanfaat sebagai obat penderita insomnia atau susah tidur. Berikut klasifikasi tanaman selada. Selanjutnya, berikut syarat tumbuh tanaman selada. Kemudian untuk bagian dapat dikonsumsi setelah dimasak, saya beri contoh sayur sawi. Sawi merupakan sayur daun yang biasanya dijadikan lauk dan merupakan tanaman yang memiliki zat besi dan vitamin A yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut klasifikasi tanaman sawi. Selanjutnya berikut syarat tumbuh tanaman sawi. Kemudian kita masuk pada bagian keempat, yaitu tanaman buah. Pada bagian ini, saya beri contoh tanaman buah terong. Terong merupakan tanaman sayur buah yang bisa kita konsumsi dan memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan. Di antaranya, menjaga kadar gula darah, memberi nutrisi pada otak, mencegah kanker, menurunkan berat badan, dan menjaga kesehatan kulit. Berikut adalah klasifikasi tanaman terong. Selanjutnya, berikut adalah syarat tumbuh tanaman terong.
Dan yang terakhir kita masuk pada bagian kelima, yaitu tanaman bunga. Pada bagian ini saya beri contoh tanaman atau bunga brokoli. Brokoli adalah kepala bunga berwarna hijau yang tersusun rapat seperti gambar di samping. Di dalam bunga brokoli tersebut terdapat kandungan lemak, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Brokoli juga bermanfaat mempercepat penyembuhan penyakit serta mencegah perkembangan sel-sel kanker. Berikut adalah klasifikasi dari bunga brokoli. Selanjutnya adalah syarat tumbuh tanaman brokoli. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf jika ada pengucapan kalimat atau kata yang salah. Sekian dan terima kasih.